Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Fadilah Nursyami. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sekolah Alam yang diampu oleh Bapak Taufik Muhtarom. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai SDIT Alam Nurul Islam Yogyakarta yang terletak di Jalan Ring Road Barat, Dusun Cambahan, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Cambahan, Nogotirto, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, mari kita bahas mengenai latar belakang dari SDIT Alam Nurul Islam. Latar belakang SDIT Alam Nurul Islam lahir dilatar belakangi oleh antitesa dan keprihatinan terhadap dunia pendidikan yang dinilai belum mampu mengembangkan potensi atau fitrah anak didik secara optimal, belum mampu menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan, serta belum mampu menghasilkan lulusan yang memiliki integritas moral. Adapun beberapa faktor lain yaitu seperti faktor global, yakni disorientasi pendidikan dari melahirkan pemimpin ke pekerja, dari membentuk manusia ke mesin industri, kemudian perubahan karakter masyarakat yang keras, labil, masif, menjadi tidak ideal sebagai bagian dari integral dari pengembara, serta pola kehidupan hedonis mengakibatkan pengalihan tanggung jawab dari orang tua ke sekolah. Yang kedua, faktor internal dunia pendidikan, yaitu gagalnya dunia pendidikan membangun positif attitude. Kemudian, sekolah bukan tempat yang menyenangkan karena sekolah dinilai hanya mengajarkan ilmu secara kering, sehingga anak atau peserta didik tidak dapat menghadapi problem kehidupan. Pendidikan juga hanya berpusat pada guru. Selanjutnya, ada konsep dasar pendidikan sendiri, yaitu mengembalikan manusia kepada tujuan dasar penciptaan manusia sebagai Abdullah dan Khalifatul fil ard. Yang kedua, prinsip pendidikan. Mungkin ada pertanyaan, untuk apa sih anak sekolah? Apa tujuan pendidikan anak? Dan apa harapan orang tua ketika sekolah? Pendidikan diarahkan demi peran anak di masa depan. Pendidikan merupakan proses mengembangkan anak didik, bukan membentuk sesuai keinginan sekolah. Pendidikan bersifat membantu, yang penting anak bisa belajar. Selanjutnya, sejarah SDIT Nurul Islam. SDIT Alam Nurul Islam berdiri pada tanggal 25 Maret 2002, tepatnya pada awal 1 bulan ketiga tahun ajaran 2001-2002, dengan jumlah siswa 25 orang yang terbagi dalam 3 kelas, yaitu kelas 1 sampai kelas 3 dengan jumlah guru 6 orang. Pertama kali berdiri, proses belajar mengajar masih menempati ruang milik Pondok Pesantren Al-Ihsan Pundung Nogotirto yang terdiri dari 3 ruang kelas dan 2 ruang guru atau administrasi. Dalam perjalanannya selama 3 tahun, SDIT Alam Nurul Islam bisa menempati tanah atau kawasan milik sendiri dengan luas lebih dari 4.600 meter persegi yang terletak di Cambahan Nogotirto dengan jumlah total siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 tahun ajaran 2006-2007 berjumlah 200 siswa dengan jumlah guru dan staf sebanyak 30 orang pada saat itu. Apa itu SDIT Alam Nurul Islam? SDIT kepanjangannya yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu. Terpadu bermaksud bahwa setiap ilmu tidak dikotomikan umum dan agama. Setiap ilmu berasal dari Allah Sang Maha Pencipta, sehingga dalam proses memahaminya harus terpadu. Terpadu juga berarti adanya keterpaduan pembelajaran di sekolah dan di rumah. Lalu alam di sini diartikan universe, karena visi yang akan dibangun adalah adanya kesadaran pada diri siswa atau anak bahwa manusia sebagai abdi atau hamba Allah yang akan taat tanpa syarat atas semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia sebagai Khalifatullah. Selanjutnya, bagaimana sih status SDIT Nurul Islam? SDIT Alam Nurul Islam berstatus swasta terakreditasi A dan terakhir diakreditasi pada tahun 2018 dan berada di bawah Yayasan Nurul Islam. Bagaimanakah kurikulum yang digunakan?
SDIT Alam Nurul Islam menggunakan kurikulum 2013 beserta standarisasinya, lalu dimodifikasi terkait dengan tambahan nilai-nilai keislaman serta pengembangan metode pembelajaran secara experiential learning. SDIT Alam Nurul Islam mengembangkan kurikulum Calistung atau membaca, menulis, dan berhitung yang difokuskan untuk kelas 1 hingga kelas 3. Nah, apa itu experiential learning? Experiential learning adalah metode pembelajaran di mana siswa dalam mendapatkan pengetahuannya melalui proses mengalami terlebih dahulu, sehingga siswa aktif untuk melakukan kegiatan pengamatan, observasi, penelitian, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yang akan memandu siswa menuju kesimpulan yang benar. Guru bukan menjadi pusat, tapi justru siswalah yang menjadi pusatnya. Baik, selanjutnya bagaimana bentuk kegiatan pembelajarannya? Dalam satu kelas maksimal dihuni oleh 28 siswa dengan 2 guru sebagai wali kelas dan guru pendamping. 2 guru tersebut merupakan orang tua mereka selama di sekolah. Proses pembelajaran dimulai dari jam 7.15 hingga jam 15.30 waktu Indonesia Barat selama 5 hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Untuk hari Jumat, pulang jam 2. Prosesi setiap harinya diawali dengan ritual buka kelas. Siswa secara berjamaah melakukan sholat sunnah duha, disusul dengan zikir al-ma'surat mulai dari kelas 3. Nah, selanjutnya ada sapa pagi, yaitu nasihat dari guru kelas, dan ditutup dengan tahfidz, yaitu menambah hafalan Quran. Baru pembelajaran dimulai. Di siang harinya, setelah sholat zuhur berjamaah, kelas 1 sampai kelas 3 di kelas dan kelas 4 sampai kelas 6 di masjid, diadakan makan siang bareng dengan guru sambil berbincang-bincang. Lalu pembelajaran siang setelah sholat asar diadakan tutup kelas yang berisi menulis diary. Itu dimulai dari kelas 3, yaitu terkait dengan kesan pengalaman pembelajaran selama 1 hari, penyelesaian masalah, dan doa penutup, serta saling bermaafan. Selanjutnya, bagaimana kualifikasi guru yang mengajar? Guru kelas berlatar belakang pendidikan sarjana atau S1 dari berbagai bidang baik pendidikan, agama, maupun murni. Selanjutnya, kompetensi yang harus dikuasai oleh guru adalah kemampuan baca tulis Al-Quran serta pemahaman dasar-dasar keislaman yang baik. Apa saja program unggulan dari SDIT Alam Nurul Islam? Yang pertama ada outbound. Setiap bulan, setiap siswa mengikutinya 1 kali selama 1 hari penuh. Lalu ada BTAQ, yaitu pembelajaran baca Quran dengan metode qirotati. Lalu selanjutnya ada tahfidz, yaitu setiap hari setiap siswa menambah hafalannya. Target hafalan lulusan adalah 2 juz, yakni juz 30 dan juz 29. Lalu ada beternak, setiap siswa diberi 1 ekor binatang piaraan yang berbeda setiap kelasnya yang harus dipelihara. Lalu selanjutnya ada berkebun, yaitu setiap siswa diberi 1 tanaman yang berbeda setiap kelasnya untuk dipelihara. Lalu ada marketing, yaitu setiap siswa dilarang jajan tapi difasilitasi untuk menjual atau membeli di pasar setiap Jumat. Lalu ada diary writing, yaitu setiap siswa mulai kelas 3 diwajibkan menuliskan kesan dan pengalaman setiap harinya di buku diary setiap pulang sekolah. Lalu ada teknologi informasi, yaitu setiap siswa mulai dari kelas 3 mengikuti pembelajaran komputer. Lalu, adakah peran orang tua dalam proses pendidikan di SDIT Alam Nurul Islam? Tentunya ada, terkait dengan konsep keterpaduan antara pembelajaran di sekolah dan di rumah. Maka orang tua harus paham dan bisa bekerja sama untuk mewujudkan tujuan pendidikan di SDIT Alam Nurul Islam. Di setiap mau mendaftarkan putra-putrinya ke SDIT Alam Nurul Islam, setiap orang tua melakukan MOU dengan sekolah agar bersedia bekerja sama dan mengikuti program untuk orang tua. Program tersebut adalah Dewan Kelas yang setiap bulan terdiri dari para orang tua di setiap kelas dengan agenda laporan perkembangan akademik dan psikologi siswa serta penanganan masalah siswa. Satu lagi yaitu program Parenting School setiap bulan sekali, yang merupakan forum besar yang menghadirkan best practice yang berhasil dan sukses mendidik putra-putrinya. Nah, ini nih yang membedakan sekolah alam SDIT Nurul Islam dengan sekolah reguler pada umumnya.
Mengapa setiap siswa di kelas duduknya lesehan? Hal tersebut merupakan bagian dari konsep sekolah alam, yang artinya dalam proses pembelajaran, anak tidak dominan berada di kelas dan duduk lesehan. Pembelajaran didesain banyak eksplorasi di luar kelas. Kelas hanya dijadikan sebagai tempat untuk forum diskusi hasil observasi, menarik kesimpulan, dan dengan lesehan, bentuk forum bisa dibentuk fleksibel untuk membangun kedekatan psikologis antara siswa dan guru. Sedangkan untuk kelas 6 sengaja memakai kursi dan meja sebagai bentuk adaptasi siswa untuk ujian nasional. Lokasi prestasi yang telah dicapai oleh SDIT Alam Nurul Islam, mayoritas prestasi lomba yang didapat terkait dengan bidang keagamaan, tahfidz, tahsin, Quran, azan. Prestasi juga banyak di bidang kegiatan jelajah alam atau outbound. Meskipun pernah juga juara nasional pembuatan film dokumenter yang telah diselenggarakan oleh Panasonic. Di bidang akademik, selalu masuk 10 besar. Pencapaian rata-rata nilai UN tingkat kecamatan. Kemudian, pencapaian lain yang sudah dicapai oleh SDIT Alam Nurul Islam yaitu rilis kedaulatan rakyat kegiatan Konferensi International School Ground Alliance keempat di Bali pada tanggal 28 sampai 30 September 2015. Lalu juara 1 azan tingkat Provinsi DIY MTQ pelajar 2012. Lalu juara 1 Olimpiade Bahasa Inggris Nasional 2013 di Universitas Muhammadiyah Malang. Lalu juara umum MTQ tingkat Kecamatan Gamping, juara 1 lomba takdir putra MTQ tingkat DIY pelajar Yogyakarta 2013, juara 1 lomba dokter kecil sekecamatan Gamping pada tahun 2013, juara 2 futsal tingkat SD sejukja SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta, juara 2 lomba pidato bahasa Jawa Bina Umah Competition Series 5 se-DIY Jateng 2014, juara umum Festival Anak Soleh Universitas Mercu Buana pada Ahad 23 Maret tahun 2014. Lalu juara umum MTQ Kecamatan Gamping tahun 2017, juara umum MTQ Kecamatan Gamping tahun 2018. Adapun kata inspirasi dari SDIT Alam Nurul Islam sebagai berikut. Hakikat juara itu bersemayam di pribadi setiap kita. Piala-piala sejati adalah setiap kita yang akan menjadi saksi dan inspirasi siapa saja untuk melakukan kebaikan. Sehingga alam ini dipenuhi dengan kebaikan, seperti pagi menyala, mentari menghapus habis kegelapan. Kunjungan di SDIT Alam Nurul Islam, yaitu kunjungan Bapak Bupati Siak Riau Dr. Andes Haji Syamsuar MSI, kunjungan dari SDIT Balikpapan Islamic School SDIT BIS, kunjungan mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Jakarta, kunjungan dari Sekolah Alam Samarinda Kalimantan Timur, lawatan rombongan dari Ma'had Tahfidz Sains Darul Mutakin Malaysia, studi banding dari Sekolah Alam Batam, lawatan Sekolah Alawiyah Thailand pada Senin 9 Desember 2014. Studi banding kelompok kerja Kepala Sekolah SD Sekecamatan Pati, Jateng pada Kamis 19 Desember tahun 2013. Lalu ada kunjungan Kepala Sekolah dan guru dari Sekolah Bali QTI Rabu pada 17 April 2014. Lalu ada Mr. Helen Tias Tunggal The Landscape Trust Australia pada 15 Juli 2014. Kunjungan dari MMIA Malaysia Muamalah Educator Association. Lalu ada Ellen Stenstram. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal menarik dan sangat menginspirasi dari SDIT Alam Nurul Islam Yogyakarta. Namun karena keterbatasan durasi, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa searching atau membuka di halaman web resmi SDIT Alam Nurul Islam. Berbagai hal menarik ada di sana. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.